warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah. Bertemu dengan saya Yonavianti. Semoga kita semua diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani dan dijauhkan oleh wabah penyakit yang sedang melanda Indonesia, yaitu coronavirus. Nah, di sini saya akan mengangkat tema mengenai perkembangan masyarakat Minangkabau yang ada di Perawang. Bagaimana kita tahu bahwa kota Perawang ini adalah tanah Melayu. Mungkin kita semua bertanya, mengapa masyarakat Minang meninggalkan kota daerahnya dan apa sih pengaruh yang dibawa oleh masyarakat Minang? Langsung saja kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Teh izin bertanya ya, Teh ya. Ante asalnya dari mana, Teh? Dari Sumbar. Udah berapa lama Teh di sini? Udah 25 tahun. Berarti udah berkeluarga ya di sini ya, Teh? Nggak punya cucu. Jadi cucunya di mana, Teh? Semua di sini, Teh. Oke, Teh. Makasih ya, Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ante, kalau saya boleh nanya, Ante di sini sudah berapa lama? 4 tahun. Udah 4 tahun. Asalnya dari mana, Teh? Lintau. Dari Lintau. Lintau itu mana, Teh? Sumbar. Oh, Sumbar. Udah berkeluarga, Teh? Udah. Jadi keluarganya di Perawang ini. Oh, di Perawang ini. Oke, itu aja, Teh. Makasih ya, Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, asal dari mana, Jo? Hah? Asal dari mana? Awak Ya, dari Pasaman. Pasaman. Iya, Kak. Kabar alamu kasih kolah. Awak. Ya. Lapis dapat balik. Apa balik? Nah, sahabat sejarah sekalian, mungkin tadi sudah menjadi gambaran untuk kita semua apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat Minangkabau di kota Perawang ini. Nah, untuk memperjelas mengenai perkembangan masyarakat Minangkabau dan sejarahnya, kita langsung saja bertemu dengan narasumber kita di kota Perawang ini. Ini langsung aja ke pokok pembahasan ya. Gimana nih penjelasan mungkin Bapak yang sudah lama lah kan mengenai sejarah kota Perawang ini? Ya. Sebenarnya Kampung Tualang ini sudah cukup lama ya. Ini cukup lama. Jadi kita masih berbicara kampung ya. Kampung Tualang ini berdiri, bisa dikatakan lahirnya itu 1892. Hari ini 2021 kira-kira ada berapa umur dari Tualang sendiri. Jadi tepatnya Kampung Tualang ini yang hari ini kita duduki, yang di sini ini kampung tuanya. Sebelum adanya kampung-kampung lain. Jadi dari situlah perkembangannya. Jadi kalau dikaitkan tadi ada yang bilang Tualang, ada yang bilang Perawang, itu ada dua. Ya, ada dua. Sebenarnya kalau yang Tualang sebenarnya itu bukanlah yang ini. Tualang itu berada di seberang sungai kita sekarang. Ini kan di bawahnya itu sungai. Jadi pas di depan PT yang sekarang itu kan, PT yang PT sudah bisa. Berarti penyeberangan gitu. Iya, jadi kampung yang pertama berdiri itu yang di seberang sana. Itu yang dikatakan Tualang. Jadi kalau di sini umumnya orang bilangnya Perawang gitu kan. Jadi Perawang ini ya juga benar gitu, tidak salah ketika orang mengatakan ini Perawang. Tapi sebenarnya yang Tualang itu inilah berada di seberang kita sekarang ini. Ada batas dari Sungai Siak. Nah, di seberang Sungai Siaknya, tepatnya ini batas dari Sungai Siak. Nah, di seberang Sungai Siaknya, tepatnya inilah PT Surya Dumai yang sekarang sudah tutup. Itulah perkampungan Tualang awalnya gitu. Terus kata Perawang ini sudah. Nah, kata Perawang ini ada beberapa pendapat ya, beberapa versi dari yang terdahulu. Perawang itu diberi nama oleh orang-orang perusahaan, ya terutama dulu ada Caltech masuk di sini. Katanya dulu sebetulnya yang terhitung Perawang waktu itu daerah
sungai yang ada sekarang, kalau kita pernah lewat dari Tualang, ada dari sini di jalur 2 itu sebelah kanan, kemudian kita berbelok ke kanan itu kan lurus ke Pinang Sebatang ya, ferry ya, tempat yang ada jalur 2 itu. ya, yang punya Sera sekarang. Nah itu kan kita ada melintas sungai ya, ada jembatan baru sekarang untuk kita menuju ke, nanti tembus ke jalan lurus dari kilometer 4 ke bawah kan, itu kan ada tuh jalan, ada jembatan. Jembatan itu nanti kan sampai samping di sini ada kepala desa, kantor kepala desa ya, kantor penghulunya ya kan, ada jembatan yang itu sungai ya. Nah itu yang dinamakan Sungai Perawang. Jadi kalau dulu sebelum itu dinamakan Perawang, orang sering bilang, orang tua bilang itu Kuawang, bukan Perawang. Jadi kata-kata Kuawang. Nah sedikit kita jelaskan kenapa itu namanya Kuawang. Dulu di sekitar itu ada kelompok, katanya kelompok dari suku Sakai yang tinggal di sana. Nah, ya, suku Sakai ini berkembang di situ. Inilah katanya munculnya nama Kuawang itu. Kita tidak tahu Kuawang itu ada yang menyampaikan diambil dari kata rawa katanya. Kalau kami sini awang ya, rawa. Jadi ada itu bahasa Melayu sini. Ya, ada ini kan ada bencah kan, ada awang. Jadi diambil katanya dari kata awang karena di situ katanya nama rawa. Ada yang mengatakan, pendapat lain yang mengatakan awang itu diambil dari kata pawang. Karena orang Sakai ini mungkin orang-orang sakti, mereka bilang ada pawang di sana, entah pawang ular atau pawang buaya, kita tak tahu lah ya. Yang jelas dibilangnya itu pawang. Nah kemudian disempurnakan menjadi Perawang. Inilah katanya waktu itu dari Kaltek ini. Karena itu kan jalan yang kita sekarang dari kilometer dari Minas aja ya, itu kan jalan memang jalan Kaltek, memang dari Kaltek punya, sampailah ke ferry dan sampai ke Siak sekarang ke Butonnya, itu memang jalan yang dibuat oleh Kaltek. Inilah munculnya nama Perawang. Suku Sakai itu berarti bagian dari sini juga. Suku Sakai itu kalau untuk di Perawang ya, Perawang itu perkembangan di sini tidak terlalu lama karena mereka lebih banyak ke arah Minas. Ini suku Sakai ini kan bisa dikatakan ya perpindahan juga ya. Suku Sakai ini kan berasal dari Sumatera Barat. Ini jadi bahasa Barat, bahasa Minang atau bahasa Melayu? Kalau Sakai itu, kalau dasarnya tetap mereka menggunakan Minang. Jadi ada perbedaan, makanya kalau orang Sakai dibilang orang Melayu, dia agak lain. Nah, kami bukan orang Melayu, katanya. Dia lebih banyak mengatakan kami ini orang Pagaruyung, orang dari Sumbar gitu kan, orang dari Sumatera Barat. Mereka jarang sekali mengaku mereka orang Melayu. Tapi kalau di sini kita tetap menganggap mereka orang Melayu. Karena kenapa? Sakai itu kalau untuk daerah kita atau untuk katakan Riau ya, itu merupakan suku tertua. Sebelum munculnya suku lain, itu suku Sakai. Jadi lebih dulu dia dari kita sebetulnya. Cuman karena mereka lari aja, maksudnya dari tempat dia itu. Ya, dari Pagaruyung. Ini kan perpecahannya banyak. Kalau yang jatuhnya kita di sini mulai dari Minas Kandis ya, yang berapa di sini lah, itu Sakai. Kalau yang di Rengat itu kan ada Talang Mama. Mereka satu sebenarnya. Ada lagi yang di Jambi mungkin Kubu ya. Nah sebetulnya mereka satu. Nah itu. Jadi kalau kita pecah lagi nanti sejarahnya panjang itu. Bagaimana ceritanya orang Sakai ini keluar dari Pagaruyung, bagaimana? Nah itu nanti lain lagi ya. Nanti lari kita. Nanti nggak masuk temanya nanti kan. Oke. Ini kan udah Bapak jelaskan beberapa tadi. Ini pendapat Bapaknya. Pendapat Bapak. Saya melihat ada perbedaan tempat di sana. Istilah kan kalau orang banyak bilang orang Perawang itu tinggalnya di sini, khusus dekat-dekat sungai gitu. Istilahnya tidak berjauhan dengan air. Sementara kalau orang Perawang ini dominan lebih kepada orang nasi di sini kan, baik Minang, Batak dan beberapa suku lain. Itu dominan di bagian kota itu menurut Bapak yang menikah. Jadi begini.
Kalau kita ambil dari dasar pertumbuhan, ya, dasar pertumbuhan masyarakat Tualang sendiri, memang mereka tidak jauh dari sungai. Makanya dulu kampung ini itu tetap mengikuti alur sungai, baik ke hilir maupun ke hulunya. Nah, kalau hari ini kita melihat masyarakat dari Tualang ini ada yang udah tinggal di, ya katakanlah misalnya yang udah di kilo-kilo sana lah, katakan dulu kan ada yang di atas sana dan mereka jauh dari sungai. Ini sebenarnya kan alasan perkembangan ya, alasan perkembangan dari satu daerah. Tapi kalau masyarakat Tualang itu sendiri, mereka tidak akan pernah jauh dari sungai itu dengan satu alasan. Pertama, mungkin mereka ingin mempertahankan ya secara tradisi, karena sungai ini dulu bukan saja untuk minum kan gitu. Kebutuhan saya. Nah, kebutuhan mereka bisa menggantungkan hidup mereka dari hasil sungai. Mereka juga bisa menggunakan sungai itu sebagai transportasi mereka. Memang kalau dulu masyarakat Tualang ini mau ke Pekanbaru, mau kemana aja, mereka tetap menggunakan perahu atau kapal. Sehingga mereka memang tidak akan jauh dari sungai. Itu alasannya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita melihat ada masyarakat di sini yang tinggalnya di sana, itu udah merupakan imbas dari perkembangan aja. Nggak ada alasan Ya, ya, ada. sebenarnya tidak ada alasan kecuali ada karena perkembangan. Ya. Ya. Nah, ini masih menurut pendapat Bapaknya. Bagaimana pendapat Bapak nih signifikannya penduduk luar masuk kemari? Pandangan Bapak itu gimana? Mungkin sejarahnya kok bisa masuk kemari atau penjelasan lah. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, Tualang itu sendiri jauh sebelumnya dari katakanlah misalnya kaum perantau ini ya, yang datang dari Sumatera Barat, dari Apa pengaruh yang dibawa dari suku itu kemarin sehingga hal yang tidak biasa dilakukan masyarakat Melayu sendiri menjadi hal yang biasa. ya memang kalau sejauh ini kalau secara praktis memang tidak mempengaruhi dari pola hidup orang Melayu, karena orang Melayu itu sendiri seperti yang dari awal kita sampaikan, mereka lebih memilih apa yang dibuat dengan nenek moyangnya dulu gitu kan. Cuman kalau kita bercerita tentang mungkin pengaruh sosial yang teramat nampak ya, terutama sekali mungkin dari sisi bahasa ya. Bahasa mungkin adanya pengaruh dari perkawinan campuran gitu kan, antara katakanlah misalnya ya nikah silang atau perkawinan silang itu akhirnya mempengaruhi dari mungkin sisi bahasa, sehingga anak-anak sekarang mereka untuk bahasa Tualang kadang-kadang kalau kita bawa dengan bahasa lama, mereka lama misalnya berpikir berpikir karena mereka tidak tahu lagi gitu kan. Adanya perbedaan. Ya, karena mungkin jarangnya kita mempergunakan bahasa daerah kita sendiri, katakanlah bahasa aslinya gitu kan. Sementara bahasa asli Tualang itu ya tidak jauh beda gitu kan. Nah, kemudian juga bisa mempengaruhi cara kehidupan yang lain. Contoh mungkin makanan ya. Ya mungkin kampung Tualang ini ketika dulunya memiliki makanan-makanan khas ya, mungkin di akhir-akhir ini jarang muncul, sehingga ketika kita suguhkan makanan-makanan yang asli dari itu, mereka juga ya seperti asing gitu, asing. Jadi tapi kalau dalam hal pengaruh yang lain, baik misalnya dari sisi adat, kita masih tetap bertahan ya. Cuman itu tadi seperti yang disampaikan tadi, mungkin pergeseran ini mungkin lambat laun ya, lambat laun dia berlangsung. Cuman kami sebagai katakanlah bukan tokoh adat ya, tapi selaku orang yang mengetahui, kami tetap memberi arahan. Ya, inilah yang punya kita, kan gitu. Cintai milik Nah, sendiri. ya, cuma kita yang namanya mengajak, tentu konsekuensinya nanti sedikit agak ini gitu kan, agak susah memberi pengertiannya gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini baik itu adat dan budaya Tualang asli itu masih nampak. Oh, ya
berarti nggak ada pengaruh lain termasuk Ya, secara gratis tidak ada. termasuk adat mungkin yang kalau kita kan di sini dominan Mas Padang. Iya, iya. Ada nggak yang seperti mandi balimau atau apa Mm-mm. itu yang dibawa Mas Padang ke Sebetulnya kalau kita bercerita tentang mandi belimau, ya katakanlah misalnya hal-hal yang demikian, itu tualang juga udah melakukan. oh memang Bang ada. dulunya memang ada, cuman terlepas dari seperti apa pestanya, ini mungkin ada pengaruh ya, ada pengaruh. Tapi yang jelas mandi belimau atau cara-cara penyambutan hari-hari tertentu itu bukan pengaruh, memang udah ada gitu, udah ada. Bahkan kita mungkin orang yang dari luar yang merasa ingin ikut, ingin bersatu iya. gitu. Nah, ini Istilahnya ingin seperti yang ya ada di ingin sini. seperti apa yang dilakukan di sini gitu kan, termasuk ada pernikahan kita masih adalah mempertahankan. Kalau memang misalnya maaf, kalau misalnya katakanlah misalnya di luar dari orang tualang yang tadi kita sampaikan, orang Jawa, orang Minang, orang Palembang, orang apa gitu kan, mereka sebetulnya mereka kan satu sama kita, cuman kita kasih ruang. Maksudnya kasih ruang tadi, kalau memang mereka ingin melakukan secara adat mereka, tapi tetap mendahulukan adat kita. Istilahnya Ya, tapi kita tidak merendahkan ya, tidak. Oh jangan lakukan itu di kampung kami, enggak. Kita kasih ruang. Tapi di awalnya dia tetap memakai adat sih. berarti kebebasan itu Ya, betul. ada di Ada. sini ya kan. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk terakhir Ya. mengenai yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih untuk waktu Bapak yang sangat bermanfaat untuk kami, khususnya sejarawan, calon-calon sejarawan. Semoga ini menjadi edukasi untuk kami. Kami anak sejarah berterima kasih untuk Bapak dan semoga Bapak senantiasa sehat dan terus bisa mengembangkan sejarah Perawang itu sendiri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah sekalian, intinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Minang meninggalkan tanah kelahirannya. Selain ada faktor internal, ada pula faktor eksternal. Faktor internal di mana kita bisa melihat bahwa Sumatera Barat berada pada dataran tinggi di mana masyarakatnya bekerja sebagai pekebun dan Nah, sahabat pedagang. sejarah, mungkin kalian semua sudah paham mengenai perkembangan masyarakat Minang di sini dan sejarah Kota Perawang ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tema yang sudah saya angkat. Semoga menjadi edukasi untuk kita semua, khususnya calon sejarawan dan mahasiswa sejarah. Saya Yonavianti pamit undur diri. Ingat pesan ibu, jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.